Shalom. Selamat malam semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Petrus Salim. Ini istri saya di depan, Sherry. Kita juga waktu Pak Gus bilang, coba Pak bisa nggak bagikan sedikit kesaksian hidup, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya bilang untuk kalangan apa Pak? Katanya Pak Sutrio cocok. Karena kita berdua ini bertemu di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan pada kami, saya berusia 18 tahun. Saya berangkat ke Amerika dan saya bawa pulang Tuhan Yesus. Bukan hanya gelar, tetapi saya bawa pulang Tuhan Yesus. Karena sebenarnya kami dari keluarga yang menyembah leluhur. Tetapi pada waktu saya diizinkan untuk sekolah dari usia muda, waktu saya usia 12, saya sudah dikirim ke Singapura seorang diri. Hari ini kalau saya membayangkan saya ada seorang putra umur 14, saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya melepas anak saya umur 14 seorang diri di negeri asing. Dari kenyamanan di rumah, diantar jemput supir, ya, jalan paling 10 langkah udah masuk rumah, masuk mobil, turun sekolah, ya. Makanan sudah disiapin di rumah. Di Singapura sendirian, harus naik bis, ya. Orang tua saya itu kejam juga ya, nekat juga gitu ya. Umur 12, dari kenyamanan di rumah, dari dilindungi sedemikian rupa ya, sampai di sana drastis banget, harus naik bis, kendaraan umum, hujan-hujanan, ke sekolah pakai payung ya, tetap aja basah kan kalau hujan besar. Dan paling sedih itu kalau sakit harus ke rumah, ke dokter tuh sendiri gitu, naik bis pula gitu kan, udah panas badannya tetap naik bis, ke apotek ambil obat. Wah, itu pengalaman yang luar biasa. Tapi Tuhan baik, memang semuanya itu adalah jalannya. Di situ saya sejak umur 12 hingga umur 17, dan walaupun saya hadir di sebuah sekolah Kristen, di mana semua guru-gurunya itu Kristen dan memberikan renungan itu bergilir. Setiap pagi memberikan renungan 15 menit firman Tuhan sebelum mulai kelas. Tetapi tidak pernah saya perhatikan benar-benar ya, saya selalu bermain-main dengan teman-teman, di aula dengerin firman, main-main, bercanda. Dan di situ saya menemukan diri saya kesepian. Nah, pada saat kesepian itulah saya mencari di mana ya saya bisa ada satu hobi atau ada satu pelampiasan dari kegiatan sekolah, pelajaran dan sebagainya. Dan saya temukan di dalam musik. Saudara ada yang senang musik rock nggak? Wah, saya hobi sekali musik rock. Hard rock yang keras sekali. Ya, kan ada pop yang enak didengar, ya, musiknya enak didengar. Ada soft rock, ada hard rock. Hard rock itu kata-katanya, kalimatnya pun udah nggak bisa didengar, yang ada cuma teriak-teriak. Ya, cuma teriak-teriak, gitarnya, ya, elektrik gitar. Dan kalau kita ke konsernya itu pasti sambil gele, sambil ganja, itu udah pasti kalau hard rock. Tapi saya nggak sampai ke sana sih. Singapura ketat sekali ya, urusan obat use itu sangat dikontrol ketat. Tetapi saya masuk ke dalam musik-musik ini dan saya mulai merenungkan lirik itu siang dan malam. Maka itu firman Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu kuasanya besar sekali. Wow, saya renungkan itu lirik siang dan malam, luar biasa. Yang jadi saya menjadi seorang yang cenderung membunuh diri. Itu dari sekedar merenungkan lirik itu, saudara. Kalau saudara baca liriknya itu, grup-grup seperti ACDC itu Antichrist, Devil's Children, Antikristus, anak iblis, atau Raven, atau Pink Floyd, itu semua kelas berat. Itu liriknya isinya bunuh ayahmu, bunuh ibumu, ya, pemerkosaan, itu semua ada di sana. Kalau di konser dia ayam hidup-hidup diputusin lehernya, itu ya seperti itu. Gambar-gambarnya juga kalau di kaset, zaman itu masih kaset ya, diperhatikan gambarnya itu ada pesan-pesan tersembunyi.
Di backgroundnya ada pesan-pesan, ada simbol-simbol tersembunyi, salib lah dibalik lah dan sebagainya, bintang Daud lah ditambahin satu kaki, dikurangin satu, mesti 6 jadi 5 gitu kan kakinya. Hal-hal seperti itu. Saya bisa membunuh seseorang di dalam hati saya. Maksudnya gini, kalau saya benci sama seseorang, di dalam hati saya dia sudah mati. Karena saya sudah bayangin, saya tusuk dari depan berapa kali, saya tusuk dari belakang berapa kali, dan seterusnya. Itu yang sehari-hari muncul dalam pikiran saya, cuma gara-gara merenungkan musik. Begitu berkuasanya. Dan kecenderungannya bunuh diri. Kalau tertekan sedikit, ya, pisau sudah berulang kali, di urat nadi ini sudah berulang kali, potong nggak. Saya naik ke gedung paling tinggi di Singapura waktu itu, rekor di dunia, itu Hotel Westin atau yang di Stanford. Waktu itu salah satu gedung tertinggi lah, 70 sekian lantai. Saya berdiri di atas, saya takut sendiri saja, teman saya yang sama gila, saya bilang loncat. Setiap hari cuma begitu pikirannya. Tetapi sekolahnya top, tetap A. Tidak ada yang kurang, di sekolahnya tetap A. Ini di dalam kesendirian saya. Saya akan semedi, renungin liriknya, lalu saya mulai memotong-motong badan saya, mengiris-iris badan ini dengan pisau. Pertama pakai kertas, kertas itu tajam kan. Kita pernah kan kepotong kertas, pakai kertas, lama-lama kurang, pakai silet, lama-lama pakai pisau. Jadi badan saya ini semua dulu bekas potong-potong semua. Akhirnya kita berkumpul dengan teman-teman, kita membentuk satu grup yang hobinya sama. Kita memotong tangan kita, kumpulin darah, kita minum darahnya. Ikat perjanjian. Semua itu diilhami oleh iblis. Karena pada waktu saya sampai di Amerika, Tuhan baik. Waktu saya ke Amerika, saya ke San Francisco. Saya bilang di San Francisco gereja setan itu legal, diizinkan, eksis, ada jemaatnya. Saya bilang saya mau ke gereja setan. Saya mau lihat gimana benar-benar caranya menyembah setan. Karena selama ini saya otodidak, belajar sendiri. Saudara tahu, saya nggak sempat. Saya tiba hari Sabtu sore di Amerika, San Francisco tahun 88 bulan Juni atau Juli. Masih teler-teler, ngantuk, jet lag, hari Minggu dibawa ke gereja, tobat di gereja. Nggak sempat masuk ke halaman gereja setan. Dan pada waktu itu Pak Pendeta tahu latar belakang saya. Dia membelikan saya satu video mengenai seorang muda pria yang dipenjara menantikan hukuman mati karena membunuh kedua orang tuanya. Pada waktu tidur dia tembak keduanya, dan dia bersaksi di video itu dia sudah terima Tuhan. Dia dengan damai, dia tunggu aja kapan dia dipanggil Tuhan, tapi dia tenang, sudah tenang. Dia bersaksi di video di dalam penjara bahwa yang dia lakukan semua itu persis yang saya lakukan. Dari mana saudara ilham yang gak ada bukunya? Saya gak dapat bukunya, gak ada yang ngajarin. Malah saya yang jadi guru besar, yang lain ngikuti saya gitu. Teman-teman semua ngikuti saya. Itu diilhami dari merenungkan lirik-lirik tersebut. Maka itu saya mengerti kalau firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia nggak selesai sekedar mencuri, tapi dia mau membinasakan. Belum selesai dengan saya, dia maunya saya sampai mati. Pertama dia mencuri sukacita saudara. Hal yang kecil saja, misalnya tersinggung, sukacita hilang. Ngelihat muka orang ini aja udah enak kita setiap kali ke gereja, sukacita udah hilang. Ya toh? Setelah itu dia membunuh. Jadi semua masa depan kita, janji-janji Tuhan bagi kita tidak kita terima. Karena ada satu pembatas, yaitu kepahitan ini menjadi akar. Lalu nggak selesai di situ, dia ingin membinasakan, bahkan sampai ke turun-temurun. Kutuk turun-temurun bisa diterusin itu. Kalau kita salah jalannya, kalau saya nyembah setan itu kutuknya turun-temurun. Tetapi Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Jadi saudara, dalam perjalanan hidup kita ini kita harus tahu bahwa ini satu perjuangan, dan setiap keputusan yang kita buat adalah satu pilihan, dan pilihan itu berakibat kekal. Apakah saudara memilih jalan yang benar atau saudara memilih jalan yang salah, itu berakibat kekal. Puji Tuhan, saya mengenal Tuhan di usia muda sejak umur 18.
Saya melayani Tuhan, saya dididik di gereja yang sangat keras, dididik dengan keras dari usia muda, dibawa ke alun-alun kota, orang bule semua dia mereka. Alun-alun kota itu tempat orang mabuk, ya dia duduk berteler dari malam sampai pagi. Kita di situ suruh nginjilin yang mabuk, ya, suruh nginjilin orang Indonesia kalau bisa sampai ke Amerika pasti cukup berada kan. Suruh nginjilin orang yang ngerasa nggak kurang gitu kan. Hidupnya baik, semua dia punya, orang tuanya serba ada, dia dicukupi, diinjilin, kamu butuh Yesus. Dia bilang, enggak, aku nggak butuh Yesus, aku baik-baik saja. Injilin orang seperti itu paling susah kan? Tapi disitulah saya menemukan jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk saya dari seorang yang, kalau saudara tahu saya dari kecil, saya ini seorang yang tidak bisa berkata-kata. Kalau di kelas saya tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman, saya tidak bisa berinteraksi, lebih banyak introvert, ke dalam. Tapi Tuhan rubah sedemikian rupa. 25 tahun saya melayani Tuhan, diubah sedemikian rupa sehingga bisa berkata-kata di depan saudara. Ini mujizat, nggak bisa saya bicara seperti ini. Tetapi itu satu proses. 25 tahun Tuhan proses dan belum selesai. Jangan kita menilai Tuhan terlalu cepat dengan satu kejadian yang gak enak, lalu kita menilai Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang saya. Tapi kalau mau menilai seseorang, nilai dong 20-30 tahun. Kalau saudara mau lihat apa yang Tuhan janjikan akan terjadi pada hidup saudara, lihat 20-30 tahun. Teman-teman saya dari usia kita kuliah, umur 18-19, dulu kita dicemooh, ini mah tahunya cuma ke gereja aja, asal ada hari waktu kosong pasti ada di gereja, nyari Petrus mah gampang, ke gereja aja, pasti ada di gereja. Orang paling goblok di dunia itu, kita lagi enak-enak. Memang benar saudara, kalau weekend atau ada libur panjang gitu ya, pasti itu teman-teman udah kemana-mana kan. Enak di Amerika, duit ada, orang tua cukup, mobil ada, jalan-jalan kemana-mana. Kita gereja lagi. Saya pernah bicara sama Pak Pendeta saya di sana, pastor, kita panggil pastor kalau di sana. Saya merasa masa muda saya diambil sama Tuhan. Dia bilang, benar, memang benar. Masa muda kamu untuk Tuhan. Karena saya bilang, masa muda teman saya jalan-jalan, saya di gereja melulu. Tetapi apa yang kita tabur hari itu, hari ini saya tuai. Saya tuai dalam begitu banyak kebaikan Tuhan, luar biasa. Kehidupan saya ini kesaksian demi kesaksian. Karena saya menabur yang baik, hari ini saya menuai yang baik. Kuncinya untuk saya bagaimana ke depan, jangan berhenti nabur. Maka itu hari ini saya melayani Tuhan. Ini menabur. Melayani itu adalah tempat tukar mata uang. Mata uang rupiah kita tukar mata uang surga. Jangan simpan hartamu di bumi, tapi simpan hartamu di surga. Ya kan? Jangan sampai satu hari saudara dipanggil Tuhan naik ke surga, saudara lihat kok rumahku jelek banget ya, bikinannya triplex ya. Tapi lihat rumahnya Pak Kusnadi, waduh, mewah banget, marmer ya, emas di mana-mana. Ya saudara bingung. Saudara tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kok rumahku jelek banget, rumahnya si Kusnadi kok bagus banget. Nah, Tuhan Yesus kan orang Yahudi, pedagang. Dia bilang, ya, kamu selama hidup material yang dikirim triplek, kayu rapuh ya, kalau Kus ngirimnya emas, marmer, dia berikan yang terbaik. Jadi jangan mengeluh. Kita ini lagi menanam harta di surga, saudara. Walaupun macet, walaupun capek. Tadi juga dari kantor buru-buru, tadi saudara lihat saya pakai kaos dari kantor, nggak keburu pulang. Di mobil ada batik, saya tukar aja di mobil. Tadi keluar lagi saya tukar, nggak keburu pulang, saya takut macet. Dalam hati sih maunya di rumah sama anak-anak, karena saya baru kembali traveling dan sebagainya. Tetapi setia dalam hal yang kecil. Amin. Setia dalam hal yang kecil. Haleluya. Itu sedikit perkenalan. Saudara, kalau saya mau saksikan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, gak selesai satu malam. Ya. Hari ini saya mau share sama saudara. Saya beri judul yang suka judul, relevan terhadap manusia, relevan terhadap Tuhan. Di Yohanes 4 perikop kita, Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 26. Saya akan baca yang genap ayat 4. Saudara baca yang ganjil dan seterusnya supaya kita tidak ngantuk.
Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 26. Saya mulai dengan 4. Ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak tersadar lagi di sini. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percaya kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita perlu mengerti, kalau saudara dan saya membaca Alkitab, kita perlu mengerti latar belakangnya, budayanya, cara orang dulu itu hidup. Maka itu saudara, kalau saudara yang belum pernah menginjakkan kaki di Israel, mulailah menabung, mulailah berdoa, usahakan pergi. Saudara tiri kita, sepupu kita, pergi dulu, sampai nabung-nabung saudara. Kalau saudara dan saya harus pergi, harus punya kerinduan, lahir dari kerinduan dulu, mulai nabung. Tuhan akan bukakan pintu. Waktu saya ke sana, saya sudah 2 kali. Dan saudara kalau sudah ke sana, saudara mau pergi terus. Begitu mendarat aja di airport, hati rasanya udah damai, lain saudara, benar-benar lain. Harus pergi. Sampai di sana, saya tuh baru tahu yang namanya Israel itu cuma ada 1 danau, tapi namanya lain-lain. Kadang disebut Danau Galilea, kadang disebut Danau Kinesaret, Danau Tiberias, semuanya sama, barang yang sama itu. Tergantung lihatnya dari mana disebutnya lain-lain. Itu salah satu contoh aja, sehingga kita waktu baca itu, oh ini danau yang sama. Lalu kita berdiri di Galilea, ditunjukin itu loh Kapernaum, itu loh semua kota-kota Yesus melayani. Oh, jadi Yesus itu cuma naik perahu aja, kesini kesana naik perahu melayani. Kadang-kadang dia jalan. Waktu dia jalan, ada kan perikop firman waktu Yesus jalan naik perahu, sesampainya di sana orang-orang sudah duluan. Wah, kita baru ngerti. Wow, artinya orang-orang ini haus banget ya. Dia lari mendahului perahu.
Isi saudara, waktu kita membaca Alkitab kita ada pengertian-pengertian karena kita mengerti budayanya, tata cara mereka hidup. Jadi dalam kita mengerti. Nah, saudara harus ngerti pada waktu zaman itu yang namanya air itu komoditas yang mahal sekali. Lebih mahal dari emas, lebih mahal dari batu bara. Gak ada yang mau urus emas batu bara, yang penting ada air bisa hidup. Karena apa? Di tengah gurun pasir. Sehingga air itu kalau ketemu air dan dibor dapat air, itu dinamain, dikasih nama. Sudah lihat dari perjanjian lama, sumur itu dikasih nama. Dibuat perang, saudara. Kalau ketemu air itu bisa perang. Ini disebut sumur yang Yakub temukan. Yakub dan anak-anaknya tinggalnya di sini sama ternak-ternaknya sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ya. Pada waktu itu sudah ribuan tahun dari zaman Yakub, mereka masih tahu ini sumur Yakub. Kita harus tahu itu. Nah, saudara, Yesus datang ke sumur, ke Samaria. Dia lewat Samaria. Lewat sumur ini, tengah hari jam 12 siang. Ada beberapa hal di sini yang sangat menarik perhatian wanita tadi. Kenapa wanita ini dalam tempo singkat, beberapa ayat, 10-15 ayat, wanita ini hidupnya dijamah oleh Tuhan Yesus, dipulihkan, dan dia bertobat. Bahkan kalau saudara baca terus sampai ke ayat 40, seluruh kampung Samaria itu pada tobat. Gara-gara perjumpaan Yesus dengan wanita ini di pinggir sumur. Kenapa? Padahal orang Samaria tidak bergaul sama orang Israel. Orang Samaria, orang Israel, Yahudi itu menganggap orang Samaria itu ikut-ikutan. Kamu nggak ngerti Tuhan yang kamu sembah. Orang Samaria ini mengadopsi cara Yahudi beribadah, dicampur dengan cara dia menyembah berhala. Lalu dia bilang ini cara kita nyembah Tuhan. Jadi orang Yahudi itu kalau melihat orang Samaria itu melihatnya dengan nada merendah. Allah, kamu ini orang nggak ngerti cara menyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hanya bisa di Yerusalem, tahu? Bukan di tempat kamu. Itu tadi kan mereka bicara soal itu. Kamu tuh nggak ngerti Allah yang kamu sembah. Kita yang kenal dan keselamatan datang dari orang Yahudi. Kan Yesus bilang gitu. Itu dalam, saudara. Itu menggambarkan satu perbedaan, satu jurang pemisah yang besar antara orang Samaria dengan Yahudi. Bagaimana Yesus dalam tempo 15 ayat dengan seorang asing bisa masuk ke dalam kehidupannya sampai bicara, kamu suami sudah 6, semuanya bukan punya kamu. Kamu orang berdosa, kamu perlu bertobat, dan pertobatan keselamatan hanya datang dari orang Yahudi. Kamu nggak kenal Tuhan yang kamu sembah. Wow, saudara, sama orang asing saudara ngomong gitu, bisa satu kampung keluar loh. Ya atau iya? Bisa satu kampung keluar dengan batu di tangan. Karena dia bilang kamu nggak ngerti keselamatan dari bangsaku, bukan dari kamu. Bagaimana saudara? Dalam 15 ayat dia bisa begitu. Pertama-tama Yesus bicara soal air. Kalau sudah bicara soal air, pasti orang mau dengar. Di gurun pasir. Dan Yesus bukan sekedar bicara soal air, tapi dia bicara air yang hidup. Maksudnya apa air yang hidup? Di seluruh Israel, ya, cuma ada satu sungai yang ngalir, Sungai Yordan. Ngalirnya pun keluarnya ke laut asin, laut asin ya, laut apa? Laut mati. Ngalirnya pun ke laut mati. Jadi sebenarnya nggak ngalir itu, karena nggak ada outletnya ke laut, itu nggak ada. Jalan keluarnya ke laut itu nggak ada. Jadi kalau di Israel ada yang bilang ada air hidup, maksudnya air yang fresh, ngalir. Oh, di mana itu air hidup? Maka itu perempuan ini bilang, apa kamu lebih hebat dari Yakub? Yakub aja ketemu sumur, kamu tahu air hidup. Di mana air hidup? Ini loh saudara. Dalam tempo 15 ayat, Yesus bisa masuk ke dalam permasalahan kehidupan wanita ini dan dia bertobat. Dia dan seisi kampung bertobat. Karena Yesus membicarakan yang relevan. Yesus membicarakan yang nyantol di hati dia. Di sumur, dia bicara air. Wanita ini seorang berdosa, saudara. Maka itu dia datang jam 12 siang nyari air. Karena di sana panas, seharusnya ngambil air itu pagi atau sore.
Dan di sumur itu tempat berinteraksi, ketemu tetangga, ngobrol, mungkin gosip. Ya, orang Israel juga gosip, bukan cuma orang Jakarta. Di pinggir sumur sambil ngambil air, sambil gosip, sambil ngobrol. Tetapi dia datang siang, kenapa? Dia ini wanita hina, nggak ada yang mau bicara sama dia, nggak ada yang mau kenal sama dia, karena ini wanita berdosa. Tetapi kalau Yesus ngomong soal air, di sumur ngomong soal air, hatinya sudah nyambung terus sampai dibukakan masalah kehidupannya yang dosa yang perlu dipulihkan. Bagaimana kehidupan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kekristenan saudara dan saya relevan? Relevan nggak kehidupan saudara dan saya? Kekristenan kita ini relevan nggak bagi orang-orang di luar sana, sehingga mereka dijamah dan pada bertobat kayak wanita tadi? Relevan nggak hidup kita nih, kekristenan kita? Apakah kekristenan kita ini berdampak kepada orang sekeliling kita? Kita di bisnis, sumur kita bisnis nih, ngomong soal bisnis, tunjukin hasil bisnismu yang luar biasa, baru orang bisa bertobat. Saudara seorang ibu rumah tangga, tunjukkan anak-anakmu takut sama Tuhan, semuanya taat sama Tuhan, baru orang bertobat. Tapi kalau saudara nggak relevan, ya toh, kepada orang-orang sekeliling, kita tidak mungkin bisa menjamah hati mereka. Menjadi relevan tidak sama dengan menjadi serupa. Roma 12 ayat 2 jelaskan, jangan kita menjadi serupa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu mana yang baik, yang berkenan, yaitu rencana Allah yang sempurna. Menjadi relevan tidak sama dengan menjadi serupa. Jangan salah mengartikan, oh artinya kita harus serupa dengan mereka supaya dia bisa merasa ada koneksi sama kita. No. Menjadi relevan, saya mengartikannya lewat pengalaman hidup saya seperti ini. Menjadi relevan terhadap orang lain adalah menghadapi permasalahan yang sama, tetapi menyelesaikannya dengan cara yang berbeda dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Saya ulangi, menjadi relevan adalah menghadapi permasalahan yang sama dengan teman-teman kita yang gak kenal Tuhan, tetapi menyelesaikannya dengan cara yang berbeda dan menunjukkan hasilnya, wow, luar biasa. Kita menghadapi masalah sama di kantor, kita menghadapi di bisnis, kita berinteraksi, saya dan Pak Kusni setiap hari di kantor, kita menghadapi masalah yang sama. Ada orang yang gak seiman banyak, ada saudara sepupu, ada macam-macam di kantor. Tetapi mereka melihat, Pak Petrus, Pak Kusni kalau menghadapi masalah, lain nih orang-orang ini. Kalau tender kalah, dia bilang, oh ada yang lebih baik dari Tuhan. Ini orang benar-benar lain. Kalau ditipu, dia bilang, puji Tuhan, Tuhan yang membuat saya kaya, susah payah tidak menambah-nambahkannya. Untuk apa gue pusingin, ya? Nanti Tuhan yang memberkati. Ini orang lain ini. Cara menyelesaikan permasalahannya berbeda, dan hasilnya, wow, luar biasa. Ada beberapa hal sebenarnya. Pertama-tama, gimana cara kita seperti Yesus dalam 15 ayat menyentuh kehidupan wanita yang berdosa ini, melintasi budaya, melintasi beda agama. Ya. Yang pertama-tama, kita harus menunjukkan kinerja yang baik. Semua kita, orang Kristen, anak Tuhan, dituntut harus bisa menunjukkan kinerja yang baik. Nah, saudara, orang yang bukan percaya Tuhan pun, orang belum selamat sekalipun, mengerti dia harus berkinerja. Jadi kalau seorang Kristen berkinerja belum spesial. Tetapi kalau saudara nggak berkinerja, apalagi dilirik juga enggak. Nah, kita harus lepas dari perangkap ini, ya. Yang namanya, contohnya kalau di gereja, yang namanya full timer itu selalu, wah, ya, nggak dapat kerjaan di luar, dikasihani, diterima di gereja, lalu kerja seadanya. Kalau kerjanya hasilnya kurang baik, ya maklum lah, ya, di gereja penuh anugerah,
penuh kasih karunia, penuh pengampunan, jadi salah kerja juga diampuni melulu gitu, kasih karunia terus. Kita harus lepas dari perangkap seperti itu. Tetapi kita harus mengerti, semua anak Tuhan harus ngerti berkinerja. Gimana caranya ngurusin 50 orang di gereja dan semuanya happy datang ke gereja? Cuma nightclub yang bisa ngurus 1000 orang happy datang ke nightclub. Masa di gereja nggak bisa? Ngurus 50 orang aja nggak bisa? Kita harus ngerti cara berkinerja, jangan cuma dunia yang bisa berkinerja. Saudara seorang pengusaha, saudara harus berdoa dan berusaha keras. Saya harus berkinerja, kerja yang rajin. Jangan kerja asal. Kalau saudara nggak berkinerja, tidak mungkin bisa memenangkan jiwa begitu. Kalau bicara soal kinerja, itu Matius 25 ayat 21 langsung muncul dalam ingatan saya. Matius 25 ayat 21 bunyinya simple sekali. Ini prinsip-prinsip yang saya jalani di hidup saya. Hari ini saya banyak share semua kehidupan saya, karena saya nggak sekolah Alkitab, saudara. Saya nggak bisa share sama saudara teologi, ilmu Alkitab, tapi saya share apa yang saya jalani. Matius 25 ayat 21, kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Apa itu yang baik? Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau bicara mengenai kinerja sesuai hukumnya Tuhan, saudara perlu setia dalam hal yang kecil. Itu aja deh. Jangan pikirin modalku kurang, Inggrisku belepotan Pak, pendidikanku rendah. Kalau di dalam Tuhan itu semua bontot. Yang paling penting setia dalam hal yang kecil. Jangan pernah menganggap remeh permulaan yang kecil di dalam Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh permulaan yang kecil di dalam Tuhan. Karena permulaan yang kecil di dalam Tuhan, Tuhan bisa multiplikasi. Asal saudara setia. Saya memulai satu usaha tahun 98 setelah Krismon 97. Memulai satu usaha dengan teman-teman saya, yaitu menjual oli mereknya Shell. Karena bidang saya alat berat, ya, teman saya punya ide fantastis. Pet, alat berat kan minum oli kan? Iya benar. Kita jual aja oli lewat cabang-cabangmu. Cabang kita ada 40 seluruh Indonesia. Semua kan perlu oli, Pet. Kita supply dong oli. Ya, good idea. Ayo kita mulai. Saudara tahu cuma ada satu masalah kecil. Waktu itu rupiah nilainya mungkin 12-13 ribu rupiah per $1. Ya. Shell ini masih diimpor dari luar negeri, jadi kita beli dalam dolar. Lalu Mesran punya Pertamina, selain dijual dalam rupiah, disubsidi pula oleh pemerintah. Disubsidi kan, seperti solar kita juga masih subsidi, baru akhir-akhir ini dilepas. Jadi harganya Pertamina oli dibandingkan Shell itu bedanya 4-5 kali lipat. Mau sampai berludah ngomong ini lebih bagus juga nggak ada yang mau beli, 5 kali lipat. Dia bilang puluhan tahun saya pakai oli Pertamina nggak ada masalah, truk gue jalan-jalan aja. Apa bagusnya Shell sampai 5 kali lipat, 10% lebih mahal? Saya pikirin kan gitu dong. 5 kali lipat, gimana caranya? Jangan pernah memandang rendah permulaan yang kecil di dalam Tuhan. Kuncinya adalah setia. Kita cuma berdoa. Ada satu, kita bertiga, yang satu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia bilang, Pet, saya mainnya pendeta semua, teman-teman saya banyak pendeta. Dari muda kenal Tuhan banyak jadi pendeta. Saya sendiri ada identitas krisis sedikit waktu mau pulang Jakarta. Saya mau jadi pendeta atau enggak? Rupanya Tuhan panggil jadi pengusaha. Teman saya, satu partner saya bilang, oke, kita bantu, kita bertiga. Saya bantu, Pet. Selain pemegang saham, saya juga bantu menjadi yang mengelola sehari-hari. Tapi ada satu syarat, Pet. Kalau Tuhan panggil gua full time, lu nggak boleh ngelarang ya. Wah, nggak berani bro, nggak mungkin berani ngelarang. Ya baru 6 bulan sudah dipanggil, baru kerja 6 bulan, Pet, Tuhan udah panggil nih full time ya. Jadi pendeta ya. Kita yang harus turun tangan. Gimana caranya jual 5 kali lipat lebih mahal? Modalnya berapa saudara tahu? Modal saya cuma 40 juta rupiah. Zaman itu 1 rupiah 13.000 rupiah, $1 13.000 rupiah, 12.000 rupiah, artinya cuma $3.000.
$3.000 kan bukan uang besar dong saudara. Beli handphone aja satu udah $1.000. Hilang beli satu lagi, itu kan kita begitu semua. Bukan uang gede dong, $3.000 modal. Jangan pernah memandang kecil permulaan yang kecil dalam Tuhan. Hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Perusahaan itu menjadi agennya Shell yang terbesar di seluruh Indonesia. Karena pada tahun 2005, 7 tahun setelah kita melayani pelanggan dengan setia, kita ladeni terus ya, setengah mati jualan, volumenya kecil sekali, tapi kita ladeni terus 1-2 pelanggan. Saya bilang pelanggan kita tuh kalau kita meeting tiap bulan, pelanggan kita gimana? Ya 4L gitu. Apa 4L? Lu lagi. Pelanggannya itu lagi, 2 aja gitu pelanggannya. 7 tahun kita layani. Tahu saudara 2005 Pertamina melepas subsidinya, jebret dilepas, harganya mesra, boom naik. Harganya Shell atau kok jadi murahnya harganya Shell. Dari situ saudara melejit sampai hari ini. Siapa yang tahu mesra mau lepas subsidi 7 tahun setelah kita susah payah? Cuma Tuhan yang tahu. Amin. Jangan pernah memandang rendah permulaan yang kecil di dalam Tuhan. Asal saudara setia, saudara pasti berkinerja. Tapi setia, lakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan setia. Amin. Setelah orang itu melihat kinerja saudara, dia masuk lebih dalam. Dia sekarang mau tahu bagaimana caranya dia hidup. Ini bicara mengenai jalan kita di dalam Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini kesaksian saya tadi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka akan masuk lebih dalam. Dia mau tahu jalannya dia seperti apa sih bisa sukses seperti itu. Kalau saudara mau seperti Yesus, bisa menjamah orang, membawa mereka dalam menerima Yesus, saudara harus jalan di atas firman Tuhan. Ini bicara soal jalannya. Berbahagialah orang yang jalannya, yang tidak berjalan dengan orang-orang fasik. Ini bicara soal jalannya, caranya. Lalu orang ini dibilang dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa maksudnya dia nggak bekerja? Setiap hari baca firman lalu ngarahin proyek menang begitu? No, sudah pasti enggak. Tetapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu artinya gini. Dimulai hari paginya dia dengan berdoa merenungkan firman. Di mobil dia mendengarkan puji-pujian yang juga semua diambil dari firman. Kalau lagi macet dengerin kaset khotbah, CD khotbah, iPod, podcast, whatever. Ya toh, dipuji-pujiannya mobilnya nyala. Alkitab selalu ada di samping mobil saya, di samping kursi saya selalu baca kalau macet. Kadang ada telepon, ya telepon urusan kantor, tapi lagi ngantuk-ngantuk bacanya Alkitab. Sampai di rumah, sampai di kantor menghadapi masalah, kita langsung refleksi kepada firman Tuhan, gimana ya keputusan yang benar apa ya? Oh, firman Tuhan bilang begini, lakukan ini. Itu namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Membaca, merenungkan, menjalaninya, melakukannya. Itu seperti orang merenungkan siang dan malam. Apa yang terjadi kalau saudara lakukan itu? Itu kata kuncinya tadi, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buahnya nggak pernah telat, nggak pernah kering. Seperti, saudara, itu kata kuncinya. Maksudnya apa? Orang lain hadapi kesulitan. Misalnya saudara industri apa? Tekstil. Wah, semua orang tekstil lagi susah.
Tapi orang kalau lihat perusahaan saudara, kok dia sepertinya di pinggiran sungai berbuah terus? Kita lagi susah semua, industrinya sama, tapi dia kok seperti di dalam ekonomi yang lain. Itu kata kuncinya, saudara. Kalau saudara berjalan setia di atas firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, melaksanakannya, melakukannya, semua keputusan berdasarkan prinsip firman Tuhan, saudara akan seperti tadi itu, berbuah terus. Di dalam bisnis saya, Kolose 2 ayat 3 itu jadi pegangan saya. Kolose 2 ayat 3 itu saya pegang erat-erat. Ada Pak Kusnadi di sini, jadi dia bisa jadi saksi mata. Paling berat itu kalau ada orang sekantor atau ada istri orang serumah, karena apa yang kita katakan kalau tidak dilakukan, ya munafik kan. Pak Kus ini tahu banget bagaimana kita ngambil keputusan, bagaimana kita hadapi permasalahan, selalu balik ke firman, balik dulu ke firman. Makanya saya demen banget ada orang-orang kayak Pak Kus, ya, ada teman-teman saya banyak di kantor tuh yang wah cinta Tuhannya luar biasa. Senang saya, kenapa? Bukan hanya saya dapat pengalaman, kepinterannya, tenaganya, saya dapat doanya juga. Toh, ya kan? Ada yang doain kita juga. Kolose 2 ayat 3, saudara, ini kuncinya dalam saya berusaha. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara tahu tahun 97 rupiah kan loncat sampai ke 15, 16, 17 ribu per $1. Apa yang terjadi kalau saudara punya hutang $1? Hari ini hutangmu $1 sama dengan 2.400 rupiah waktu itu. Saya hanya perlu jualan dapat 2.400, bayar hutangnya $1, selesai. Tetapi besok berubah hutangku jadi 16.000 rupiah. Jualannya tetap 2.400, kapan lunasnya bayarnya? Itu yang terjadi kan tahun 97. Rupiah melemah, kita nggak mampu bayar hutang. Pada waktu itu tahun 97, saya diberikan pengertian oleh Tuhan. Waktu 96 November saya melihat Soeharto sakit. Mau pemilu 97, pemilu bulan Juli kali ya, pemilu untuk Soeharto untuk ke-7 kalinya, jadi 7 kali 5 tahun, 35 tahun. Tetapi November 96, 7 bulan sebelum dia pemilu, dia sakit. Dibawa oleh Habibie ke Jerman berobat. 1 minggu itu dia berobat di Jerman. Di Indonesia kacau, semua rupiah, dolar kacau. Wah, hutang mau diperpanjang nggak bisa Pak. Kenapa dolarnya begini begitu? Kenapa Soeharto sakit ya? Satu orang Soeharto sakit, satu Indonesia kayak bersin gitu, kayak flu. Wah, saya bilang ini nggak benar. Saya melakukan beberapa strategi. Salah satunya saya membeli asuransi dengan bank. Beli asuransi sama bank, yaitu asuransinya gini loh. Kalau dolar melemah sampai berapapun angkanya, saya dan bank punya kontrak. Saya beli $1 seharga 2.600 sudah dipatok. Jadi nggak peduli di luaran 10.000, pokoknya aku telepon, aku perlu $1, aku tinggal bawa 2.600 dapat $1. Udah kontrak sama bank. Banknya bank asing pula, karena kalau bank lokal kan pada bangkrut, tutup semua. Jadi kontrak untuk apa kalau banknya bangkrut? Saudara tahu, begitu saya beli itu asuransi, rupiah melemah. 1 bulan sebelum rupiah melemah saya beli asuransi. Waktu saya beli asuransi itu, semua teman bilang kamu orang paling tolol di dunia. Kenapa, saudara? Karena pemerintah Indonesia waktu itu menjamin rupiah tidak akan pernah diizinkan melemah melewati batas tertentu. Dijamin loh oleh pemerintah. Jadi saya seakan-akan tidak percaya pada pemerintah. Semua orang bilang bodoh lu. Biarin lah. Saya tanya sama bank, saya mau beli kontrak kayak begini, berapa biayanya? Dia bilang biayanya 0. Kok saya bilang bisa beli kontrak biayanya 0? Ya karena kamu orang tolol. Ada orang mau beli melawan jaminan pemerintah. Ini kan nggak mungkin terjadi. Pemerintah jamin, udah lalu ambillah kontrak gratis. Saya nggak bercanda, saudara. Saya beli kontrak itu gratis. Rupiah melemah, kita bisa beli dolar dengan bank dengan harga 2.600 di luaran 15.000. Artinya saya untung bedanya kan. Saya beli $1 dapat dengan 2.600, saya jual di pasar 15.000, untungnya 12.400 per $1. Untungnya gedenya bukan main.
lebih gede dari papa saya kerja puluhan tahun. Itu adalah rahasia hikmat dan pengetahuan. Semuanya dari Tuhan. Teman-teman papa saya bilang, wah hebat anak lu. Gua pengen punya anak kayak lu. Hebat anak lu. Saya bilang, om, bukannya hebat om. Kalau hebat saya beli banyak kan kontraknya. Bener gak saudara? Ya kan, kalau hebat saya beli kontrak gedean dong nilainya. Udah masa kerja hari ini. Jadi apa nggak tahu, salah jadi gitu kan. Terus foya-foya, emang Tuhan selalu punya rencana. Kalau saya pintar, saya beli banyak kan dong. Saya beli secukupnya. Padahal gratis tuh, terserah saya mungkin kalau saya sebut angka fantastis, gue beli kontrak $1 miliar gitu kan. Ya enggak, ini kan bukan soal kita pintar. Ini soal rahasia hikmat dan pengetahuan dalam dari Tuhan. Kalau saudara mau jalan di atas firman Tuhan dengan setia, tidak jalan dengan caranya orang fasik, tetapi jalannya Tuhan. Saudara tahu di situ tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kenapa harus direnungkan, saudara? Firman Tuhan itu. Ada satu perumpamaan. Ada seorang aktor yang baru ingin mencari terobosan. Dia seorang pemeran-peran, aktor yang mengharap-harapkan dapat terobosan. Dia audisi selalu gagal terus. Dia tes, dia disuruh coba peranan ini dan itu dia gagal terus. Jadi satu hari agennya telepon dengan dia. Dia bilang, bro, ada nih peranan kecil, tetapi produsernya terkenal banget. Udah lu ambil aja deh, bayaran jangan dipikirin. Yang penting lu dilihat. Apa peranannya katanya? Oh gampang bro, cuma ada satu kalimat, hafalin aja. Apa? Gini. Wow, meriamnya keras banget. Udah, ya udah itu aja. Udah cuma ngomong gitu gue dibayar. Wah, sip. Dia mandi, dia latihan. Wow, meriamnya keras banget. Dia sisir, dia latihan. Wow, meriamnya keras banget. Ya, di pesawat, dia terbang ke lokasi, dia praktis. Wow, meriamnya keras banget. Karena banyak orang kan kiri kanan. Sampai di pinggir panggung dia latihan. Wow, meriamnya keras banget. Dikasih aba-aba, masuk bro. Dia masuk ke panggung, bunyi. Dar. Dia bilang, apa tuh? Dia bilang. Udah latihan berulang-ulang ya. Masih kaget juga dia. Disuruh bilang, wow meriamnya keras banget. Dia bilang, apa tuh? Katanya. Itu orang Kristen saudara. Hari Minggu dicekokin firman, hari Jumat malam macet-macet dicekokin firman, di rumah baca firman, dengar khotbah firman. Begitu ada masalah, apa tuh? Ya, firmannya nggak dipraktek. Maka itu firman Tuhan bilang, renungkan siang dan malam. Perlu latihan, menghadapi masalah. Kita bersandar pada firman, udah kita iakan aja gitu. Sekali, lama-lama saudara jadi terbiasa gitu. Lama-lama terbiasa, saya percaya saudara masih sering buat salah. Jadi memang perlu dilatih. Hadapi masalah gitu kita kadang bisa panik. Udah gini aja. Setelah dilakukan, wah salah. Tuh salah. Mesti doa dulu tadi. Sih. Kita sering itu. Jadi perlu latihan saudara. Yang terakhir saudara. Yang pertama, kita harus jadi anak Tuhan yang berkinerja. Setia dalam hal yang kecil, saudara akan lihat Tuhan memberkati saudara, saudara mulai berkinerja. Yang kedua, tadi, how, jalannya, orang mau tahu gimana. Kita harus jalan di atas firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya membaca, merenungkan, melakukannya, melaksanakannya, buat keputusan atas dasar firman. Itu merenungkan firman Tuhan. Kalau kita nggak latihan, kita lupa, seperti aktor yang tadi. Yang ketiga, dia mau tahu sekarang karakternya, dia mau tahu what, apanya, substansinya orang ini. Setelah dia berinteraksi dengan kita, dia lihat kinerja, dia lihat jalan, oh memang ini orang jalannya lain, cara ambil keputusannya pun lain. Semua didasarkan atas firman. Dia mau masuk lebih dalam, what, dia mau lihat substansinya orang ini apa sebenarnya, karakternya. Kalau bicara karakter, saudara, itu namanya proses. Nggak ada jalan lain selain proses.
Ada satu perumpamaan. Saudara lihat ini ada tali, ya. Bayangkan ini kehidupan saudara. Pada waktu saudara kecil, papa nggak sayang, ninggalin rumah. Jadi kau nggak pernah benar-benar kenal papa. Itu mengakibatkan satu berkas di dalam batin. Setelah engkau besar, lagi di sekolah, ya, cuma gara-gara PR nggak selesai, Pak Guru bilang kamu anak muridku yang paling tolol di dunia yang pernah aku ketemu. Wah, itu sakit banget, membatin lagi. Lalu usia remaja ketemu dengan seorang pria yang tampan tetapi saudara ditipu. Wah, saudara bilang semua laki-laki kurang ajar, nggak ada yang bisa dipercaya. Lalu saudara patah hati, mulai ngobat. Ini hidup saudara nih, hidup kita nih. Ketemu Tuhan di usia 18. Ada beberapa hal waktu saudara ketemu Tuhan langsung beres, didoain selesai. Ketergantungan obatnya selesai. Kemarin teman saya 20 tahun saya ketemu, wah dia kesaksian luar biasa. Pet, gue udah berhenti merokok. Gimana lo bisa berhenti rokok? Ditumpangin tangan, langsung gue berhenti. Wah, luar biasa. Ada hal-hal seperti itu saudara, langsung selesai. Tapi hal-hal yang lain gak bisa. Hal-hal yang lain ini sudah terjadi. Saudara belajar bahwa di dalam hidup itu laki-laki kurang ajar semua. Wah. Jadi nggak bisa gitu. Harus ada pembelajaran ulang gitu. Apa yang sudah terjadi harus ada pembelajaran ulang gitu. Bahwa sebenarnya laki-laki nggak semua jahat. Atau nggak semua ayah itu jahat gitu. Aku ada Bapa di surga. Itu nggak bisa dirubah lewat perjumpaan dengan Yesus satu hari. Nggak bisa saudara. Dan itu membekas dan itu menjadi karakter saudara. Penuh curiga, tidak percaya, tidak secure, ya, tidak pede. Itu semua terjadi karena berbagai pengalaman saudara. Satu-satunya jalan itu bisa dirubah adalah namanya proses. Proses sama dengan masalah. Titik, prosesnya masalah. Lewat masalah lah baru kita bisa, kalau kita setia ya dalam Tuhan. Kalau kita lari dari masalah itu, nggak mau cari Tuhan, ya kita nggak bisa lewati. Tapi kita jalani terus proses itu, baru kita belajar, rupanya Bapakku di surga itu baik sekali. Ada Bapa yang memperhatikanku. Lewat masalah baru tahu. Kalau nggak lewat masalah nggak bakal tahu sekali. Saya mau tutup dengan Markus 5. Markus 5 ini perikop yang kita semua sudah paham banget, sudah sering baca mungkin. Saya mau bacakan secara cepat aja. Markus 5 ayat ke-21, ayat ke-22. Saya baca ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datang kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Ada salah satu di situ seorang perempuan, saudara tahu ceritanya. Perempuan itu menjamah ujung jubahnya. Yesus merasakan kuasa mengalir dari dirinya dan dia bertanya. Ayat yang ke-30, Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya jawab, engkau melihat begini banyak orang berdesak-desakan dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Saudara bayangin ya, itu desak-desakan. Lalu perempuan itu merangkak jamah jubahnya dan Yesus bilang, siapa yang jamah aku? Muridnya bilang, maksud lo, gitu kan? Maksud lo apa? Gini banyak orang gitu. Pada waktu itu perempuan ini takut, ayat 33, dan dia mulai tersungkur, ayat 33, di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Ayat yang ke-35,
ketika Yesus masih bicara sama wanita tadi, dia lagi cerita mengenai kehidupannya, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Saya mau jelasin sama saudara begini. Yairus seorang kepala rumah ibadat merendahkan dirinya cari Yesus, yang pada waktu itu dianggap grup okultisme. Ini saya membuat kata-kata supaya saudara bisa ngerti suasana hari itu apa sih. Yesus dengan muridnya ini disebut Yesus dan pengikutnya, karena ini grup sesat, anaknya Yusuf, tukang kayu, bilang-bilang dia anak Mesias, bilang-bilang dia Mesias, kan gitu. Yesus dan pengikut-pengikutnya ini grup okultisme. Seorang kepala rumah ibadah mencari orang yang sesat karena sudah kepepet. Itu dia merendahkan diri banget. Setelah ketemu Yesus, Yesus bilang, oke, kita ke rumahmu. Wah, dia senangnya bukan main. Karena dia sudah dengar Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi dalam perjalanannya Yesus lama sekali. Alkitab hanya cerita seorang wanita yang pendarahan, tetapi saya yakin Yesus ketemu yang buta, diolesin matanya sembuh. Dia ngobrol dulu, bagaimana, kapan buta, what happened, pasti ada yang tuli. Lalu ketemu perempuan ini, Alkitab mencatat tadi wanita ini dengan sungguh-sungguh menceritakan kehidupannya. Waduh, Yairus di samping Yesus, mati dah anakku, belum mati dah. Mungkin saudara hari ini merasa begitu kan? Tuhan janji, kok lama sekali? Tuhan bilang akan menolong, kok lama sekali? Saudara tahu apa yang Yesus sedang kerjakan? Yairus berpikir, dia mau melihat hari ini anaknya disembuhkan. Padahal Yesus berpikir, aku mau bangkitkan orang mati hari ini. Yang terjadi kan anaknya mati dibangkitkan sama Yesus. Kita selalu berpikir, aku perlu menang tender ini Tuhan. Padahal Tuhan bilang, no, kamu bukan perlu menang tender ini, kamu perlu menang yang besar, no. Tapi waktu kita gagal dapetnya ini, kita sudah pahit, kita kesal, kita bilang Tuhan jahat, Tuhan gak perhatikan. Yairus pikir mau lihat anaknya sembuh, cukup. Yesus bilang, no, aku mau bangkitkan orang mati hari ini. Sebelum kau bisa lihat anakmu bangkit dari mati, kau perlu lihat yang pendarahan 12 tahun berhenti. Engkau perlu lihat yang buta melek, matanya dibuka, dicelikan. Imannya perlu dibangkitkan dulu. Yesus sedang memproses Yairus. Kita gak sabar, padahal Tuhan lagi proses. Kita pikir masalah, padahal Tuhan lagi mau kasih mujizat terbesar yang Yairus pernah lihat dalam hidupnya. Bagaimana saya tahu Tuhan Yesus sedang memproses Yairus? Pada waktu dia masih berbicara dengan wanita itu lagi cerita luar biasa, pelan-pelan. Yairus di samping Yesus tidak sabar menanti. Murid-muridnya mungkin di sekeliling dia. Datang seorang kepala rumah ibadat, orang dari rumah Yairus, bilang sama Yairus, Yairus, udahlah anakmu sudah mati, gak usah repotin guru. Itu kan yang kita cerita. Yesus lagi bicara sama perempuan itu, tetapi hatinya tetap pada Yairus. Begitu dia dengar, Yairus, percaya saja. Saudara pikir saudara berdoa, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab, padahal hati Tuhan selalu mendengar, selalu dengan saudara. Cuma saudara lagi diproses. Cuma ada satu jalan, saudara. Kalau saudara mau karakter saudara dimurnikan, diperbaiki terus oleh Tuhan, saudara harus tunduk pada proses. Amin. Apa yang terjadi, saudara? Yohanes 4 yang tadi kita mulai baca di awal perikop wanita di pinggir sumur itu, ayat yang ke-40, 42, Yesus diminta bertahan lagi 2 malam. Satu kampung dengerin Yesus ngajar, satu kampung Samaria semuanya bertobat. Saudara memulai dengan satu tujuan, relevan terhadap manusia sesama, dengan berkinerja, dengan berjalan di atas firman Tuhan, dengan menunjukkan karakter yang ilahi. Tetapi apa yang terjadi? Satu kampung diselamatkan.
Sekarang saudara relevan terhadap Tuhan. Siapapun yang ngomong soal jiwa yang hilang, relevan sama Tuhan. Karena Tuhan mati untuk jiwa yang hilang. Jadi kalau saudara punya satu kerinduan memenangkan banyak jiwa lewat kehidupanmu, saudara jadi relevan kepada Tuhan. Kita relevan terhadap manusia sesama, kita relevan kepada Tuhan, maka sudah barang pasti saudara akan naik dan tidak pernah turun. Selalu jadi kepala dan bukan jadi ekor. Matius 5, tolong di flash. Matius 5 ayat 15, ayat terakhir. Matius 5 ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berikutnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Lihat Alkitab saudara, kalau sama dengan Alkitab saya, itu kata-katanya merah. Ada Alkitab yang begitu. Kalau Yesus yang berkata, berucap merah dia tulisannya. Saya punya merah. Ini Yesus yang mengucapkan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, nggak ada orang yang bodoh nyalain lilin taruh di bawah ranjang. Tetapi orang yang pintar semuanya akan ditaruh di atas kaki lampu, kaki dia, supaya terangnya dinikmati semua orang. Biarlah semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Maksudnya gini loh, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, yang ngajar. Yesus bilang gini, aku juga gak bodoh. Kalau kamu berkinerja, kalau kamu menunjukkan karakter yang baik, kalau kamu berjalan di atas firman Tuhan, banyak jiwa dimenangkan karena pekerjaanmu, karena anak-anakmu. Engkau membina rumah tanggamu sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Anak-anakmu takut akan Tuhan, karena engkau seorang pelayan Tuhan yang setia. Banyak jiwa dimenangkan, kehidupanmu jadi kesaksian. Aku gak akan taruh kamu di bawah ranjang, aku akan naikkan kamu di atas kaki dia, supaya semua orang melihat. Ini kuncinya saudara, mau dipromosi sama Tuhan, diangkat sama Tuhan sendiri. Karena saudara percaya, saudara relevan terhadap manusia, relevan terhadap Tuhan karena memenangkan banyak jiwa. Hidupmu gak akan susah. Tuhan akan bela, Tuhan akan jamin kehidupanmu, karena begitu banyak jiwa dimenangkan oleh kehidupanmu. Amin saudara. Ini satu kebenaran firman Tuhan, saya harap bisa jadi berkat bagi kita semua. Bagaimana kita harus hidup di hari-hari ini sebagai orang-orang yang di marketplace, di luaran sana, di bidang bisnis, di bidang profesi, profesional apapun yang saudara geluti. Ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa sukses, bukan karena Inggrismu hebat, bukan karena sekolahmu jempol, bukan karena papamu luar biasa kuat, tetapi karena saudara setia di dalam Tuhan, berkinerja, dan memiliki karakter yang ilahi. Tuhan akan bela luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri sejenak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Boleh dibantu Bu Susi, boleh dibantu satu lagu, terserah lagunya apa, lalu kita akan doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengertian firman hari ini Tuhan. Kami bawa pulang satu kebenaran, satu rahasia hikmat dan pengetahuan bagi kehidupan. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan.
saudara, saya ingin doakan saudara hari ini. Yesus, Yesus, Yesus. Lingkupi kami semua Tuhan di dalam perlindungan saya. Yesus, Yesus. Kau tidak pernah memandang rendah mereka yang berharap kepadamu Tuhan. Tapi Engkau akan buktikan kepada dunia bahwa Engkau memakai orang yang dianggap lemah. Engkau memakai orang yang dianggap bodoh, yang kurang. Engkau pakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat, yang sombong, dan yang dari dunia ini. Bapak, hari ini kami membawa pulang berkas-berkas Tuhan. Satu pengertian yang baru atas firman. Bagaimana kami bisa hidup berkemenangan. Hidup tidak pernah jadi ekor tetapi selalu jadi kepala. Tidak pernah turun tetapi selalu naik. Kuncinya satu Tuhan. Kami harus relevan terhadap manusia. Kami harus relevan terhadap Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Bapak, Engkau bela kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang bersandar 100% atas firman-Mu. Engkau tidak pernah memandang rendah. Permulaan-permulaan yang kecil di dalam Tuhan. Bapak, asalkan kami setia, kami tahu Engkau akan memultiplikasikan semua usaha kami. Terima kasih Bapak, segala permasalahan kami Engkau tidak pernah terlambat, tidak pernah terlelap menjaga kami. Tetapi Engkau sedang memproses. Engkau sedang memproses sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan. Tuhan, Engkau ingin membangkitkan yang sudah mati. Engkau ingin memulihkan yang sudah rusak. Oh, hari ini kami berserah. Apapun itu Tuhan menjadi masalah kami. Kami berserah pada proses-Mu. Kami tunduk pada Allah. Bertindaklah sesuai yang Kau kehendaki Tuhan. Kehendak-Mu jadi Tuhan. Kehendak-Mu jadi. Kehendak-Mu jadi. Kekuatan Tuhan menyertai semua umat-Nya. Haleluya. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.